Di mana gua? Hari ini gua habis nginep di Sanur. Sekalian kita hari ini motoran, lalu ngetes kamera. Gua ada kamera baru. Ya asik. Wih, apa ngetes kamera pakai ini aja nih? Cabi mampus kan, bus hujan. Alright. Udah lama ya nggak ngevlog ya. Sebulanan kali. Maklum, banyak kerjaan. Karena kafe mau pindah, kontraknya udah mau habis, jadi banyak yang harus diurusin, banyak yang harus dipikirin. Jadi nggak sempet ngevlog, mager. Oke, selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Tahun baru, kamera baru. Semoga 1 tahun ke depan dan seterusnya keadaan menjadi lebih baik. Semoga pandemi COVID cepat selesai di seluruh dunia. Amin. Oke, ini kamera baru, GoPro Hero 7 Black. Jadi ini gue pakai di helm ya, biasa lah, di dagu helm, chin. Pakai mountingnya telesin. Karena gue pakai helm Arai, jadi gue nggak mau nempel mounting GoPro yang pakai double tip, yang nempelnya kuat banget itu. Takut cat helmnya kenapa kalau dicopot. Jadi gue main aman aja, gue pakai telesin yang kayak pakai tali gitu loh, diikat. Asik. Ada NMAX Racing. Pakai Ohlins. Ya kita anggap aja Ohlinsnya asli lah ya. Nggak boleh suzon kan, siapa tahu emang asli kan. Salah satu alasan gua males pakai Ohlins yang warna kuning tuh itu banyak KW-nya sekarang. Gua nggak bilang yang tadi KW, gua nggak tahu, cuman banyak KW-nya. Oh ya, GoPro ini di video ini gue setting di Full HD 1080 60 frame per second. Colornya flat, tapi mungkin yang kalian tonton sekarang colornya pasti udah gue color grading. Kenapa flat? Nggak tahu, kebiasaan aja. Gue kebiasaan dari dulu, kalau dari zaman pakai Sony, lalu pakai GoPro 4, itu pasti color profile-nya gue pilih ke flat. Kalau GoPro kan ada pilihannya GoPro atau flat, termasuk Sony juga ada pilihannya. Selalu gue setting ke flat. Kamera-kamera gue yang gede juga kayak SLR Sony gitu-gitu, mirrorless ya, selalu gue rubah ke flat karena lebih enak buat color grading. Jadi buat kalian yang suka color correction, color grading, buat editing, buat mainin warnanya lebih enak aja kalau file aslinya tuh flat. Tapi buat kalian yang nggak gitu suka editing atau nggak gitu ngerti editing, maunya ya udah rekam, potong-potong, tempel-tempel, terus upload, posting, ya mungkin bisa pakai color profile-nya yang GoPro gitu. Jadi warnanya tuh lebih udah wah gitu, saturasinya udah oke. Oh ya, GoPro Hero 7 ini juga gua nggak tahu serinya, mungkin ada yang silver ya, tapi kalau GoPro Hero 7 Black ini gua
pengen tahu aja hyper smooth stabilizernya kayak gini, kayak apa sih gitu. Karena kan kalau di Hero 4 nggak ada ya. Tapi kalau dipakai di helm, di dagu helm gini, itu nggak gitu ngaruh, karena leher kita ini stabilizer sebenarnya, mampu meredam getaran banget gitu. Tapi ya kalau bisa lebih bagus punya hyper smooth, kenapa enggak ya kan. Beda sama Sony FDR-X 3000 yang dulu pernah gue pakai. Itu action cam pertama yang kali gue pakai tuh sebelum gue beli Hero 4. Itu stabilizernya sih lebih canggih. Itu udah bukan digital image stabilizer, atau kalau Brica, kamera Brica tuh action cam yang murah tuh yang sejutaan, itu kan dia nyebutnya ACE, electronic image stabilizer. Ya intinya kurang lebih sama lah kayak digital image stabilizer. Tapi kalau yang Sony itu dia udah optical image stabilizer, tuh udah kayak kamera gede tuh. Jadi bukan gambar yang dimanipulasi, tapi dia sensornya yang bergerak, optiknya yang bergerak untuk meredam getaran tuh, kayak kamera-kamera gede, kayak kamera-kamera SLR. Tapi kekurangannya bentuknya yang nggak ends gitu. Kalau dipasang di dagu helm jadi memanjang ke depan dia, karena bentuknya nggak kayak GoPro yang melebar gitu kan. Hero 4 kayaknya nggak ada deh. Hero 4 tuh kayaknya nggak ada stabilizernya. Nah, karena waktu itu pernah gue taruh Hero 4 di spion gitu ya, pakai mounting spion. Oh itu parah banget getarnya, footage-nya sama sekali nggak bisa dipakai. Tapi kalau yang di dagu helm Hero 4 sih nggak ada masalah. Nah itu buat yang mau nyari-nyari action cam buat di helm, kalau makainya cuman di helm, Hero 4 cukup. Udah gitu mic-nya nggak ribet, bisa pakai adapter mic yang third party lah kasarannya gitu ya. Third party yang murah-murah, paling cuman berapa, 25.000, 50.000. Boya tuh dulu sempet ngeluarin, tapi sekarang udah susah barangnya. Sama juga yang original GoPro-nya juga sekarang udah susah. Kebetulan gue ada tapi belum sempet gue pakai. Nah kalau GoPro Hero 7 ini, gue nggak tahu ya, mungkin bisa dibilang kekurangannya lah ya gitu. Unitnya yang mahal, karena mungkin sekarang secondnya ada di angka 3 jutaan ya kalau lengkap gitu. Lalu untuk pasang mic eksternal gitu ya, kalian harus beli adapter yang dijual terpisah. Dan adapternya nggak, bisa dibilang nggak murah gitu. Adapternya aja kalau kita beli baru mungkin bisa sekitar 800 ribuan ya. Itu baru adapternya, kalian harus beli mic lagi. Lalu di GoPro Hero 7 ini bisa sampai 4K ya. Kayaknya semua orang udah tahu sih. 4K. Lalu ada pilihannya tuh, kalau formatnya 16:9 rasionya, itu bisa 4K, 2,7K, 2,7K gitu. Lalu ada Full HD juga 1080. Nah ini yang gue pakai Full HD 1080, 60 frame per second. Kenapa gue pakai Full HD? Kenapa nggak pakai 2,7K atau 4K sekalian gitu ya? Karena ya faktor terbesarnya sih adalah menghemat memory card ya. Memory card gue nggak gede, jadi Full HD cukup. Lagi pula ini kan baru mau ngetes aja. Oh ya, ini juga kalau di GoPro kalian punya Pro Tune. Pro Tune tuh apa ya, kayak bisa nyeting manual lah gitu. Di situ kalian bisa rubah color profile, lalu bisa ISO. Kalau orang zaman dulu nyebutnya ASA. Sekarang nyebutnya ISO. ISO minimum, ISO maksimumnya berapa? Kalau gua ini footage hari ini gua setel di ISO minimumnya 100, ISO maksimumnya 400. Lalu shutter speednya gue setting di auto. Jadi untuk ngatur terang gelapnya secara otomatis dia akan main-main di angka 100 sampai 400 ISO-nya. Auto shutter speed untuk dia ya otomatis aja gitu, nyesuaiin. Buat kalian yang mau beli GoPro Hero 7, terutama untuk yang emang mau dipakai buat motovlog,
Ya beginilah hasilnya. Mungkin ada sedikit color grading atau color correction yang gue lakukan, tapi kurang lebih sudut pandangnya ini seperti ini. Oh ya, ini gue pakai super view ya, dia ada pilihannya kan linear, wide atau super view. Ya ini gue pakai super view, jadi kalian bisa kira-kira apakah sesuai kebutuhan kalian atau tidak. Tapi untuk kalian yang mau motovlog dan berbicara kayak gue ini ngebacot ya mesti hitung juga biaya mic adapternya yang kurang lebih sekitar 800 ribuan, plus beli mic-nya juga gitu. Beda kalau sama GoPro Hero 4 mungkin sekarang udah sejutaan kali ya, sejutaan atau mungkin 2 juta gitu. Tapi mic adapternya bisa pakai yang murah gitu, yang KW-KW lah gitu, yang Cina-Cina punya lah gitu. Paling harganya berapa? 25.000 gitu. Terus kasih mic clip on yang lebih murah aja 25.000, 50.000 gitu kan, cukup bisa ngomong. Oh iya, GoPro Hero 7 ini kalau kalian mau beli mic-nya, adapter ini terimanya TRS. Kalau kalian yang suka beli mic pasti tahu lah TRS apa TRRS. Beda tuh yang RS1 sama yang R2. TRRS yang R2 itu biasanya buat handphone tuh, yang cincinnya ada 3 di ujung colokannya tuh, cincin warna hitamnya tuh ada 3. Nah itu TRRS, biasanya buat ke handphone. Nah kalau TRS tuh biasanya buat ke kamera-kamera gede tuh, kayak SLR, termasuk ini nih GoPro. TRS tuh cincinnya cuma 2 di colokannya, cincin hitamnya tuh cuma ada 2. Nah kalian mesti bedain tuh. Ini arah rumah gua nih, kayak lewat hutan ya, menyenangkan kan rumah gua. Jauh di pedalaman, harus lewatin hutan dulu. Oke guys, udah mau nyampe. Anjir, gue kira adek gue, mobil adek gue di Jakarta kayak gituan tuh, gede banget. Kita sudah mau sampai, kita akhiri dulu ya. Sampai di sini videonya. Semoga kalian menikmati, semoga kalian bisa melihat kayak, oh ini hasilnya GoPro Hero 7 Black dengan semua settingan yang tadi udah gue bilang. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. I love you semuanya. Bye bye.